lebihnya sekitar 39. Totalnya sekitar 39 ya. Dari 118 tahun dengan progres-progres yang dibuat oleh Pegadaian hingga akhirnya lebih memahami kebutuhan dari masyarakat dan akhirnya memberikan solusi. Servis. Tapi setelah ada Pegadaian di jasa servis, terbalik malah. Yang lebih banyak bapak-bapak. Ternyata bapak-bapak itu ternyata Sekarang sih masih kita penuhi. Nah, solusi kita untuk kekurangan tabungan ini kita alihkan ke PDS. Pemirsa News TV Pontianak, jumpa lagi bersama saya Gali Wahyudi di Gali Talk Show. Dan untuk hari ini saya dan tim mampir ke kantor Pegadaian Pontianak. Dan hari ini saya sudah ketemu dengan dua orang yang akan saya ajak ngobrol. Di sini saya perkenalkan terlebih dahulu Pak Mukhlis Hastriyadi selaku Vice President Region Kalimantan Barat. Kemudian juga Pak Imanullah selaku Senior Manager Region Kalimantan Barat yang juga sudah hadir bersama kita di sini. Halo Bapak-bapak, apa kabar? baik, alhamdulillah. Gimana keadaannya? Ya, cukup sehat lah. Pak Iman langsung merasa bersalah. Oh ya, pemirsa belum tahu soalnya kejadian kita hari ini ya. Jadi kita on-air ngobrol banyak hal soal akhir. Jadi Pak, berbicara soal topik kita hari ini. Topik kita sebenarnya masalah seputar Pegadaian dan juga produk-produk unggulan yang ditawarkan di 2020. Ini sekarang sudah memasuki 2020 ya. Dan setahu saya Pegadaian itu sekarang sudah 118 tahun. Iya. Betul ya? Betul. Karena kalau Pegadaian yang berstatus perusahaan negara sendiri itu memang lahir di 1901 ya. Tapi kalau cikal bakalnya itu sejak Bang Lenin itu di 1780-an sekian lah, saya lupa itu. Artinya kalau status menjadi perusahaan negara itu sekarang sudah PT itu sejak 1901 di Sukabumi. Tapi cikal bakalnya itu sejak zaman Belanda. Sejak zaman Belanda. Bang Lenin dan cikal bakal Pegadaian. Dan bisnis utamanya dari awal sesuai dengan namanya? Iya, sesuai dengan namanya Gadai. Pegadaian. Ya, sekarang aja sudah berkembang, udah sekitar 39 produk, gitu kan. 39 produk. 39 produk. Nanti kita bahas beberapa Pak ya. Jadi kalau bisnis itu Mas, tetap Gadai yang utama. Karena dari persentase produk secara total itu Gadai masih berusaha 80% ya. Tapi sisanya ya di luar Gadai, termasuk pembiayaan itu. Jadi kalau bisnis tetap 80% Gadai. Apa ada perubahan yang cukup signifikan ya dibandingkan mungkin Pegadaian di era awal dengan hanya main bisnis atau bisnis utamanya adalah Gadai hingga sekarang? Kenapa tiba-tiba mau melebarkan membuat sampai 39 jenis produk tersebut? Kami ini sekarang sejak 2018 apalagi ada yang masa transformasi istilahnya kan. Tapi kalau dilihat titik awal transformasi itu sejak tahun 2012 gitu. Sejak kami berubah menjadi Persero gitu. 2012 baru berubah jadi Persero. Sebelumnya kan seharusnya perusahaan umum ya. Nah, kenapa sekarang kami lebih banyak produk, bukan hanya Gadai saja. Kalau di total sekitar 39 gitu. Karena perusahaan manajemen berpendapat bahwa kalau kita hanya mengandalkan Gadai, maka kita nanti akan terpuruk dengan perusahaan-perusahaan yang lain ya. Mungkin Mas sudah tahu juga kan perusahaan apa yang saya nggak perlu nyebut merek lah ya. Nah, artinya kalau hanya mengandalkan Gadai, sementara kebutuhan masyarakat sekarang, apalagi dengan masuknya fintech lending dan lain-lain, maka Gadai tetap fokus utama karena itu kan langsung bersentuhan dengan masyarakat golongan menengah ke bawah gitu. Nah, oleh karena itu
manajemen berpikir bahwa bukan hanya cukup dengan gade, tapi juga perlu yang namanya produk-produk pembiayaan ya, produk pembiayaan yang bisa menopang gade yang sekarang ini lagi pertumbuhannya lagi agak melambat ini Mas. Makanya dengan kalau sekarang kan ada 3 jenis produk kita. Yang pertama adalah pembiayaan, kemudian yang kedua adalah investasi emas, kemudian yang ketiga adalah produk lain, gitu kan. Jadi ketiga jenis produk itulah yang sekarang dikelola Pegadaian. Jadi kurang lebihnya sekitar 39. Totalnya sekitar 39 ya. Dari 118 tahun dengan progres-progres yang dibuat oleh Pegadaian hingga akhirnya lebih memahami kebutuhan dari masyarakat dan akhirnya memberikan solusi. Moto Pegadaian adalah menyelesaikan masalah. Masih Pak ya? Masih ya? Dan itu berdampak besar untuk masyarakat. Ada nggak sih Pak waktu-waktu tertentu? Setahu saya biasanya pas waktu mungkin mau mendekati hari-hari besar gitu, tiba-tiba langsung ningkat gitu orang-orang yang membutuhkan dana, kemudian akhirnya melakukan transaksi dengan Pegadaian. Ada waktu-waktu khusus? Itu nanti dijawab Pak Iman. Tapi saya mau menjawab dulu masalah tagline Pegadaian mengatasi masalah tadi. Memang itu adalah tagline yang sangat luar biasa, Mas. Tapi kadang di masyarakat itu keliru memahami bahwa Pegadaian itu adalah tempat orang yang bermasalah gitu kan. Iya. Walaupun tagline-nya adalah mengatasi masalah tanpa masalah. Sekarang kami lagi membangun persepsi masyarakat yang tadinya bahwa orang yang hanya bermasalah saja yang datang ke Pegadaian, ternyata keliru gitu. Justru orang yang bukan orang miskin yang datang ke Pegadaian, bukan orang yang tidak punya barang, tidak punya sesuatu yang ingin digadaikan datang ke Pegadaian. Tapi orang yang datang ke Pegadaian adalah orang justru memiliki barang gitu, memiliki usaha dan memiliki jaminan gitu. Nggak bisa orang yang nggak punya barang itu datang ke Pegadaian gitu, karena kan basicnya gade, ya kan? Jadi gade, jadi ada sesuatu yang digadaikan gitu kan. Jadi itu tadi persepsi masyarakat sekarang lagi kami bangun bahwa orang yang datang ke Pegadaian itu orang yang memang butuh dana, tapi mereka bukan orang yang sangat kesulitan dari segi materi gitu. Iya. Nah, gitu. Karena mereka punya gitu. Mereka punya agunan yang diagunkan untuk gitu. Oke. Jadi gitu. Oke Pak, soal ini tadi Pak, waktu-waktu tertentu di Pegadaian yang mungkin mengalami kesibukan yang lebih tinggi daripada hari-hari biasanya, apakah ada? Jadi iya, biasa terkait sama budaya juga ya, budaya masyarakat, terutama masyarakat di Kalimantan Barat ya. Jadi ada musim biasa kalau mau Lebaran, terus mau puasa. Nah, mau puasa itu biasanya kebutuhan untuk konsumsi kan tinggi tuh ya. Jadi mereka gadai. Nah, ketika sudah H-7 sudah mulai ras tuh, mereka nebus barangnya biasanya. Nebus buat dipakai Lebaran. Nanti habis Lebaran masuk lagi barang itu. Nah, itu sudah setiap tahun seperti itu polanya. Imlek juga ya, Imlek juga. Nah, ini Imlek nih. Ini mau Imlek nih kan, karena kan kita masyarakat kita juga di sini banyak yang Chinese ya. Jadi memang untuk Imlek itu rata-rata tinggi ya, kalau misalnya dia tebusan itu sangat tinggi kita. Kemudian tahun baru kemarin mau Natalan juga sama itu, tapi tidak terlalu besar seperti pada saat mau Lebaran untuk tebusan emasnya. Nah, cara kita mengantisipasi ya kita kadang buat program, kita ada event untuk mengantisipasi agar tebusan yang emas tadi itu tidak terlalu banyak. Jadi kemudian tahun ajaran baru, nah tahun ajaran baru ya itu juga pasti itu barang yang masuk masih banyak, tidak tebusan. Oke, pemirsa, ini perbincangan awal kita membahas soal Pegadaian, kemudian perubahannya dari 118 tahun hingga dengan 2020 sekarang. Kemudian kita sempat menyinggung tentang produk-produk, bahkan 39 produk dari Pegadaian, dan juga nanti akan kita tanya berbagai macam hal lain hubungan dengan milenial dan hal-hal yang akan kita informasikan untuk masyarakat. Jangan kemana-mana, tetap di Gali Talk Show. Masih di Gali Talk Show dan kita masih bersama Pak Mukhlis dan juga Pak Imanullah untuk membahas soal produk-produk dari Pegadaian. Selanjutnya, setelah tadi disinggung 39 produk yang dihadirkan oleh Pegadaian untuk berbagai macam hal, baik itu untuk generasi milenial dan lain-lainnya, dan terutama untuk masyarakat Indonesia. Pak, tadi Bapak menyinggung soal 39 produk. Apa produk unggulan dari 39 ini?
seperti saya bilang tadi bahwa dari 39 itu dibagi menjadi 3 bagian. 3 bagian. Pertama adalah pembiayaan. Situ ada yang namanya KCA, KD, di situ ada pembiayaan kreasi, taruh haji dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah investasi emas. Di situ ada yang namanya tabungan emas, kemudian ada yang namanya kredit emas, mulia. Kemudian yang ketiga itu adalah produk lain-lain. Di situ ada multi payment online, MPO namanya. Kemudian di situ ada jasa taksiran, jasa titipan dan sebagainya gitu. Nah, kalau ditanyakan apa sih produk unggulan? Memang kalau produk unggulan core bisnisnya masih gade gitu kan. Tetap kami mengandalkan gade. Dari segi pendapatan pun paling banyak, paling besar kontribusinya ke gade. Bukan tapi sih, kalau di saat-saat sekarang ini yang lagi booming, yang lagi kami viralkan dan selalu kami pasarkan adalah berkaitan dengan tabungan emas, ya kan? Dimana dengan hanya 7.000 orang bisa menabung, dan itu setiap saat, setiap waktu, setiap detik dan kapanpun bisa melakukan transaksi menabung emas. Kemudian yang kedua adalah investasi emas dalam bentuk emas batangan. Nah, itu bukan harus cash bayar mas sekali. Artinya bisa dilakukan secara kredit. Kredit pun bisa dilakukan secara perorangan maupun secara arisan. Kalau sekarang ibu-ibu di RT, di perkumpulan yasinan, mungkin dia arisan apa namanya, piring apa segala macam. Mungkin sekarang yang kami arahkan adalah arisan emas, kira bisa dari 1 gram sampai dengan semampunya lah. Jadi sampai 1 kilo juga bisa gitu. Jadi kalau dibilang produk andalan yang utama sekarang itu adalah selain tabungan emas tadi, kemudian mulia, artinya pembiayaan emas secara kredit. Kemudian yang terakhir adalah yang lagi booming nih ya, arum haji. Arum haji. Artinya dengan cukup 3,5 gram, orang kami fasilitasi untuk bisa mendapatkan porsi haji. Jadi misalnya nih Mas Gali pengen haji belum Mas? Belum. Insya Allah Pak. Insya Allah. Mudah-mudahan dikasih jalan Pak. Jadi kalau misalnya Mas Gali dan keluarga pengen berhaji untuk mendapatkan porsi haji yang sekarang ini kan masa tunggunya kalau di Kalbar sekitar hampir 10 tahun ya. Lebih 15 tahun Pak. Artinya kalau 15 tahun. Ya, artinya kalau mengharapkan uang terkumpul dulu 25 juta baru mendapatkan kursi haji, ya lama gitu. Iya. Makanya dengan 3,5 gram dengan persyaratan yang telah ditentukan langsung dapat kursi haji. Sedangkan pengurusan dan sebagainya kami bantu. Urusan ke mana? Ke bank, ke depak dan sebagainya kami bantu Mas Gali. Jadi yang lagi booming sekarang itu investasi emas dalam bentuk tabungan emas, kemudian kredit emas pembiayaan mulia, terakhir adalah arum haji. Itu yang lagi sekarang. Pak, ini yang membuat berbeda, ini tabungan emas, kemudian juga investasi emas, ini sama-sama emas. Apa yang membuat berbeda? Kalau misalnya investasi emas itu dalam berarti apakah bentuknya emas batangan, kemudian tabungan emas ini bentuknya dalam bentuk tabungan yang akan mendapatkan emas atau bagaimana? Silakan Pak Iman. Jadi kalau investasi emas itu kan dalam bentuk batangan ya, ada fisiknya. Nah kalau tabungan emas itu sama dengan kita menabung rupiah. Jadi kalau kita nabung rupiah, kita dapat keuntungan berupa bunga. Di tabungan emas kita tidak memberikan bunga. Keuntungannya dari mana? Nah, keuntungannya dari kenaikan harga emas itu sendiri. Nah, kenaikan harga emas itu kan 1 tahun itu 20-30% ya. Sedangkan kalau Bapak nabung, Mas Gali nabung rupiah, itu paling dapat bunga ya paling 6%, 7% kan. Itu pun kalau deposito ya kan. Kalau nabung biasa ya paling dapat 2%, 3% aja. Dan itu pun akan habis dengan biaya administrasi, tete bengek segala macam. Nah di tabungan emas ini kita hanya memungut 30.000 saja 1 tahun dan tidak ada biaya lain. Nah jadi kalau Mas Gali nabung nih 1 juta, hari ini nabung 1 juta,
tahun depan itu 1 gram emas sudah naik dari sekarang 780, tahun depan sudah jadi misalnya 900, uang yang tadi 1 juta mungkin tidak jadi 1 juta kan, otomatis sudah naik juga gitu. Gramnya tetap, tapi nilai uangnya itu yang berubah. Karena kalau kita megang uang secara fisik, rupiah, kita itu nggak sadar sebenarnya. Kita itu dirampok sebenarnya, karena nilai uang yang kita miliki itu semakin hari semakin berkurang nilainya. Nah, kalau kita memegang emas, ya memang ini kan sudah sunatullah ya. Kalau mau investasi itu emas. Nah, jadi aman lah. Jadi sebenarnya emas ini bukan untuk membuat kita kaya, tapi menjaga nilai uang yang kita miliki agar tidak terkena inflasi. Oke, caranya Pak? Cara nabungnya, nah apakah gampang misalnya sekali. ada standar khusus? Apakah ini hanya untuk misalnya apakah ada misalnya produk-produk khusus yang ditarget? Apakah emas ini boleh untuk siapa saja, untuk generasi milenial atau mungkin hanya untuk golongan yang lain saja? Atau mungkin juga Pak Gadaian nanti ada punya program khusus yang ditargetkan untuk generasi yang lebih muda? Ya, baik. Jadi bisa siapa saja. Kalau misalnya tidak ada KTP, itu bisa pakai kartu keluarga dari bapak atau ibunya. Jadi nanti dia ngikut di kartu keluarga itu. Jadi siapapun bisa memiliki tabungan emas ini. Mulai dari anak SD, SMP, SMA itu sudah bisa memiliki tabungan emas ini. Nah, biayanya itu tadi hanya Rp7.000. Itu kalau mau nabung Rp7.000 saja. Untuk awal mulanya Untuk itu? awalnya itu biaya administrasinya sekitar Rp54.000 ya sama materai. Nah, biaya administrasi yang Rp54.000 nih kalau kita ada event biasanya kita free-kan. Nah, jadi sebenarnya ini kan kita juga lagi kewalahan nih. Buku tabungan kita ini sekarang kehabisan nih. Iya, kehabisan karena ya Masyarakat. iya, jadi masyarakat luar biasa karena kan dia ada standarnya kan untuk nyetak buku tabungan kan. Jadi kita lagi nunggu cetakan dari sana, tapi yang sekarang sih masih kita penuhi. Nah, solusi kita untuk kekurangan tabungan ini kita alihkan ke PDS, Pegadaian Digital Service. Jadi bisa pakai dari HP saja sudah bisa. Jadi dia bisa tahu tuh di PDS tuh, Mas Gali kalau mau nabung dari situ bisa, mau lewat ATM juga bisa. Terus kalau mau uangnya nih, tabungan emas tadi, mau dialihkan dalam bentuk rupiah, mau perlu uang nih misalnya malam-malam, tinggal ke ATM aja, cairkan uangnya di situ. Bisa langsung. Mau nabung malam itu juga bisa, dari rumah aja bisa mindahin duitnya gitu. Kalau mau ngeluarin duit kan harus dari ATM, kecuali dari HP-nya bisa keluar duit ya. Canggih itu mungkin futuristik sekali ya. Ya. Tapi bisa jadi sih tadi begitu. Nanti one day. Kenapa emas? Kenapa harus emas? Ya, itu dia tadi. Kalau emas itu nilainya tidak akan berkurang, dia akan terus naik kan. Kalau rupiah atau uang, mata uang lain lah, itu cenderung nilainya akan semakin turun kan. Nah, semakin kondisi global semakin tidak menentu, itu harga emas akan semakin tinggi. Dan emas itu langka, dia tidak akan bisa diperbarui. Oke. Nah, itu kenapa kita concernnya di emas. Sumber daya yang tidak bisa diperbarui. Nah, itu pelajaran itu zaman dia. dulu pemirsa saya. Kalau Iya. ada sumber daya alam. Ini masih ada. Emas itu adalah zero inflasi. Ya. Artinya yang namanya zero inflasi kan tidak terpengaruh dengan kenaikan harga. Kemudian emas, persepsi emas itu adalah uang, gitu kan. Tetapi uang itu bukan emas, gitu. Kalau contohnya gini, Mas punya uang nih, pengen beli emas ke toko emas lah. Niatnya sih beli emas nih kan, punya uang. Pada saat sampai di toko emas, ternyata ada toko lain yang menjual pakaian yang menarik gitu kan. Lebih tertarik beli pakaian itu daripada akhirnya beli emas gitu. Sehingga artinya kan nggak jadi emas nih uang nih. Iya. Tetapi kalau emas itu pasti bisa dijadikan uang. Betul. Iya kan? Emas ada 5 gram atau 10 gram itu bisa dijadikan uang. Jadi emas adalah uang bukan berarti emas. Nah, kembali ke tabungan emas tadi, yang perlu dijelaskan bahwa adalah saldo tabungan emas itu bukan dalam bentuk rupiah, tetapi dalam bentuk gram emas. Gram emas. Jadi menabung 100.000 nanti dikonversi ke gram emas gitu. Jadi nilai gram ya karena tabungan emas itu yang saldonya adalah nilai gram emas itu. Jadi pengaruh emas itu tergantung nanti harga di pasaran. Iya. Kalau misalnya hari ini nabung 500.000 ya,
Besok-besok 500.000 kalau dikonversi itu berapa Pak Iman? Udah jadi 600 bisa jadi kan? 500 ya 0,8. Ya hampir 1 gram lah. Besok naik harga di pasaran. Jadi nilainya gram itu dikalikan harga yang naik itu. Jadi itu tadi kenapa tadi ditanya kenapa harus emas? Emas adalah jalur inflasi dan emas itu adalah pasti uang, tapi uang itu bukan emas gitu. Oke. Dan kembali lagi bahwa nanti yang menjadi saldo tabungan emas itu adalah gram emas, bukan nilai rupiah. Oke, terima kasih Pak untuk jawabannya. Ini mudah-mudahan lebih memberikan banyak informasi untuk masyarakat. Dan tadi sempat disinggung juga soal masalah pegadaian digital service. Tadi Pak Iman sempat nyebut itu ya. Kemudian juga saya pengen penasaran, apakah ada produk-produk khusus untuk generasi milenial atau anak muda? Apa ada agenda-agenda dan juga kegiatan-kegiatan CSR dari Pegadaian? Nanti akan kita tanya setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Gali Talk Show. Kita masih di Pegadaian Pontianak dan juga masih bersama Pak Mukhlis dan juga Pak Iman untuk menghadirkan beberapa jawaban dari pertanyaan yang akan saya tanyakan. Tadi saya singgung soal Pegadaian digital service. Apa adaptasi yang sudah dilakukan oleh Pegadaian di era digital yang pesatnya luar biasa? Mau tidak mau, ini hal yang tidak bisa dihindari, hal yang mesti kita ikuti juga, yaitu teknologi. Dan berhubungan dengan dunia teknologi, kita bisa menyebut dunia digital Pak ya, yang berhubungan erat dengan generasi milenial. Mereka sekarang sudah mengakses handphone, smartphone, semua hal informasi diakses melalui handphone. Apa yang dilakukan oleh Pegadaian untuk beradaptasi dengan dunia digital? Tadi sempat disinggung soal Pegadaian digital service. Apa itu? Jadi gini Mas Gali, Pegadaian ini kan banyak produk dan sasarannya juga banyak, dari ibu, bapak-bapak, kemudian milenial. Nah, untuk memasarkan banyak produk itu, kami tidak hanya mengandalkan outlet gitu kan. Kami ada yang namanya distribusi channel. Selain outlet secara fisik gitu kan, seperti yang ada di bawah di cabang. Kemudian kami juga ada yang namanya agen Pegadaian. Gitu. Selain agen Pegadaian, kami ada juga yang namanya Pegadaian Digital Service, yang itu adalah berbasis teknologi untuk memasarkan, untuk memudahkan masyarakat untuk akses ke Pegadaian, melakukan transaksi Pegadaian. Jadi dengan Pegadaian digital service itu orang tidak perlu lagi datang ke Pegadaian gitu kan. Nah, sasaran utamanya adalah bapak-bapak dan para milenial. Kalau dulu kebanyakan nasabah Pegadaian itu kaum ibu-ibu gitu kan. Berapa persen Pak Iman itu? Ya, lebih banyak ya 60% ibu ya gitu kan. Nah, itu sebelum ada Pegadaian digital service. Tapi setelah ada Pegadaian digital service terbalik malah. Yang lebih banyak bapak-bapak. Ternyata bapak-bapak itu ternyata dulu malu-malu gitu. Setelah ada Pegadaian digital service yang nggak perlu datang ke Pegadaian, justru yang lebih banyak mengakses adalah bapak-bapak gitu. Ternyata bapak-bapak ini butuh juga Pegadaian gitu. Jadi dengan Pegadaian digital service itu Mas Gali, orang di situ bisa melakukan transaksi menggadai. Orang bisa melakukan membayar gadaian, tidak perlu datang ke hotel. Dia bisa membayar, melunasi, mencicil dan sebagainya. Kemudian berkaitan dengan tabungan emas tadi, dia bisa langsung top up dari situ. Saya Mas Gali ini punya rekening tabungan emas, dia pengen menambah top up saldo tabungan emasnya, dia melalui Pegadaian digital service, dia klik langsung tambah otomatis. Nggak butuh waktu 1 menit lah untuk misalnya saldo saya baru 100.000 ya, saya tambah 5 juta, 1 menit langsung masuk saldo top up itu jadi gram gitu. Kemudian di Pegadaian digital service juga ada yang namanya bisa melakukan, bisa bayar listrik, bisa bayar pulsa dan sebagainya. Itu selalu kami kembangkan dengan kebutuhan masyarakat. Walaupun sekarang belum terlalu sempurna lah Pegadaian itu karena fitur-fiturnya masih belum lengkap gitu. Tapi secara mendasar yang sangat bisa dilakukan oleh masyarakat dengan tabungan emas tadi itu mengajukan Pegadaian itu sudah cukup mumpuni lah menurut saya. Oke. Berarti kesimpulan sedikit dari pembicaraan awal sebelum kita lanjut ke yang lain ya. Ternyata bapak-bapak juga
ini menunggu 60% ibu-ibu yang menjadi konsumen dari atau target dari pasar di Pegadaian itu sebenarnya adalah perintah atas bapak-bapak itu yang malu datang ke Pegadaian. Tapi karena sekarang sudah digital, jadi bapak-bapak bisa langsung mengakses langsung ya. Tanpa sepuluh ibu. Jadi saya nambahin ya kali, selain yang untuk produk digital itu, selain kita punya PDS ya, Pegadaian Digital Service, kita juga masuk juga ke aplikasi lain seperti Tokopedia, kemudian kita ada link aja, kemudian kita juga masuk di salah satu marketplace itu Bukalapak. Kita ada di situ, jadi kita gabung di aplikasi tersebut. Jadi kalau Mas Galih mau beli emas, tidak mesti harus lewat PDS atau tidak bisa lewat ATM, itu bisa melalui Tokopedia. Itu di Tokopedia itu bahkan bisa Rp500 saja sudah bisa. Nah itu Pak, saya sering menemukan itu di Tokopedia dan juga di tempat-tempat yang lain, aplikasi online. Dan itu juga melakukan ada investasi emas, dan itu juga hubungannya yang Pegadaian berarti? Iya, kalau dia ada nge-link ke Pegadaian, ya pasti ke Pegadaian, pasti bisa. Sama itu. Bentuk kerjasamanya seperti apa? B2B kita. Jadi mereka menyediakan tempat marketplace. Nanti kalau sudah jadi, kalau dia sudah transaksi mau dijadikan emas, dia bisa datang ke Pegadaian. Oh gitu. Iya. Walaupun transaksi awalnya di salah satu. Enggak masalah. Iya. Berdasarkan ID dia kan nanti. Nah, Pak, hubungannya dengan yang tadi kita Pak sebelum bahwa kita tahu bahwa di generasi sekarang, generasi milenial atau generasi modern ya, atau anak-anak muda yang akan menjadi market atau menjadi target juga untuk konsumen Pegadaian juga nantinya. Yang kita tahu bukan hanya orang-orang yang kita anggap bermasalah dengan keuangan dan lain-lainnya, karena saya juga tidak setuju dengan apa yang opini dari masyarakat. Kita harus bermasalah dulu baru pada itu. Oh enggak dong, itu enggak salah. Dan itu banyak hal baik, salah satunya adalah investasi yang bisa dilakukan di sini. Apa ada produk-produk khusus yang menyasar generasi milenial ini? Bukan produk ya, kita buat tempat ya, namanya The Gade Cafe. Nah, kebetulan di Pontianak ini ada The Gade Cafe di samping kantor kita itu. Jadi ini hanya ada di beberapa kota di seluruh Indonesia. Jadi ini salah satu strategi kami untuk menggait generasi milenial. Kalau yang kita tahu kan sekarang ini kalau anak-anak muda generasi milenial kalau nggak nongkrong di kafe nggak gaul. Nah itu makanya kita buat kafe agar generasi milenial bisa masuk dulu, nongkrong di kafe dulu. Nah kita harapkan setelah dia nongkrong nanti dia akan nanya nih, kita siapkan wifi gratis kan, ini ada apa sih di Pegadaian? Nah jadi dia tahu nih produk-produk Pegadaian ini apa aja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain dia bisa berinvestasi mungkin kan ya, karena investasinya murah nih, hanya Rp7.000 saja mereka sudah bisa beli emas. Jadi nggak mesti yang tadi ada bilang harus bermasalah dulu baru ke Pegadaian. Enggak dong, sekarang harus punya uang baru ke Pegadaian gitu. Tapi enggak, artinya orang yang ke Pegadaian itu juga orang yang punya uang gitu kan. Jadi orang yang mau berinvestasi, yang memikirkan masa depan mereka. Kadang kan generasi milenial ini kan dia suka nggak mau mikir nih sekarang. Kebanyakan kan mereka ya lebih pleasure ya, lebih senang jalan-jalan ya kan. Dan dia kecenderungan untuk memiliki sesuatu itu agak kurang sekarang kan. Nah kita membuat kesadaran kepada generasi milenial, ayo kita investasi dari muda sekarang agar nanti setelah umur kita 35-40 tahun kita sudah bisa mempunyai income sendiri dari hasil investasi kita tadi. Jadi kalau generasi milenial kan biasanya umur 35-40 itu biasanya sudah berhenti kerja, mereka nyari kerjaan sendiri atau mereka buka usaha sendiri. Nah dari hasil investasi inilah tadi itu yang kita coba terus edukasi ke generasi milenial. Kita masuk ke kampus, kita masuk ke sekolah-sekolah untuk menanamkan investasi sejak dini ke Pegadaian. Itu dia. Dan saya sampai hari ini baru tahu Pak, The Gade rupanya ya. The Gade ya. The Gade Cafe. Ya. Berbicara soal program CSR. Ya. Apa program CSR dari Pegadaian yang berhubungan langsung dengan masyarakat? Iya. Yang ibaratnya ada kegiatan-kegiatan khusus yang dilakukan oleh Pegadaian dan Perupin mungkin. Program jasa Pegadaian itu adalah mandatori program dari pusat gitu. Artinya kami di daerah ini ya melaksanakan gitu, menyalurkan yang namanya program jasa. Program jasa Pegadaian itu ada 3 sumber dana. Artinya yang pertama adalah PKBM. Itu murni dari penyisian laba perusahaan. Kalau nggak salah sekitar 4% laba perusahaan itu disisihkan untuk dana PKBM, bagian dari jasa.
Kemudian sumber dana juga kami tuh bukan kadang ya, di operasional kami ada yang namanya proses lelang, proses lelang ya. Ini berkaitan sumber dana Mas Ali. Proses lelang itu kemudian pada saat proses lelang barang dijual, kemudian ada yang namanya uang kelebihan nasabah. Itu adalah sumber dana CSR juga. Itu dari konvensional. Kemudian dari syariah juga ada yang namanya adalah dana kebajikan umat DKU. Kalau yang syariah DKU dana kebajikan umat, kalau yang di konvensionalnya ada dana kebajikan sosial, gitu kan. Nah, di 3 bagian CSR itu programnya sama, hampir sama. Kalau PKBL adalah memberikan bantuan walaupun masih ada upaya untuk harus mengembalikan ke masyarakat, tetapi dengan tingkat bunga yang cukup kecil. Itu program kemitraan, artinya membiayai masyarakat yang punya usaha yang pengen tingkat pengembalian modalnya agak lama, tetapi bunga juga agak kecil. Itu dari program kemitraan. Kemudian ada program bina lingkungan. Bina lingkungan juga bermacam-macam. Ada yang untuk kegiatan sosial, bantuan bencana, ada kegiatan membangun masjid dan sebagainya, ada juga kegiatan ke masyarakat yang lainnya berkaitan dengan bina lingkungan gitu. Kemudian dari dana kebajikan umat tadi sama sebenarnya, cuma pembagiannya aja yang berbeda gitu. Ini dikelola oleh syariah. Di situ juga ada program edukasi ekonomi ke masyarakat, misalnya di masyarakat itu ada semacam perkumpulan olahraga yang pengen dibina atau diminta bantuan dana ke kami bisa menyalurkan seperti itu. Jadi dari konteks CSR, yang pertama adalah kami membantu masyarakat yang pengen mengembangkan usahanya dari program kemitraan tadi. Kemudian kami membantu masyarakat yang dalam tanda kutip mungkin agak kesusahan akibat bencana, kemudian ingin mengembangkan misalnya kayak masjid dan sebagainya gitu. Jadi program CSR perusahaan khususnya yang ada di area Pontianak adalah program mandatori yang akan dilaksanakan dari program pusat. Gitu Mas ya. Dan tadi Bapak sempat menyinggung soal edukasi ekonomi ya untuk masyarakat, bagaimana itu terjadi dan akan kita tanyakan lagi. Nanti kita break dulu sebentar, kita akan tanyakan lagi soal masalah hal-hal yang mungkin selama ini menjadi kendala umum yang terjadi di Pegadaian dan juga situasi khusus yang terjadi di Pontianak di wilayah kita di sini. Yang mana-mana tetap di Gali Talk Show. Berbicara tentang edukasi ekonomi, edukasi bisnis dan berbagai macam hal lainnya, dan di dunia usaha tentu ada hal-hal yang menjadi kendala di setiap usaha apapun itu. Dan di Pegadaian sendiri, apa itu Pak yang menjadi kendala-kendala umum? Misalnya tingkat pengembalian yang rendah atau apapun, apa yang menjadi kendala-kendala yang akhirnya menyibukkan rekan-rekan dari Pegadaian untuk menyelesaikan hal itu misalnya? Kalau berbicara berkaitan dengan penyaluran kredit ya, penyaluran uang, pasti di awal mungkin kita akan senang kalau prospek itu bagus, syarat lengkap dan sebagainya. Tapi kan itu kadang tidak bisa menjadikan jaminan bahwa itu nanti akan lancar gitu kan. Betul. Nah kalau ditanya terkait dengan kendala, yang memang kendala utama adalah konvestasi tadi. Artinya nasabah yang berkomitmen di awal untuk berkewajiban untuk mengembalikan angsuran secara rutin, tapi tiba-tiba di tengah jalan kok macet gitu segala macam. Nah kalau dari tingkat MPL non-performance loan kami ya sebenarnya sih berfluktuasi, tetapi secara umum normal saja gitu. Artinya kalau ditargetkan sebesar 2% MPL, alhamdulillah di tahun 2019 kemarin di akhir sekitar 1, sekian aja lah. Jadi kalau dikaitkan dengan permasalahan kredit tadi, yang paling utama adalah konvestasi tadi. Yang paling utama. Dan itu sedikit agak merepotkan kita gitu. Karena kan berkaitan dengan di situ ada jaminan. Misalnya orang kredit motor, orang yang kredit pengen modal kerja, di situ mereka menjaminkan namanya usaha, kemudian ada jaminan motor atau mobil gitu. Pada waktu mereka investasi, macet lah katakanlah lebih dari 3 bulan,
itu kan kita kan harus mengembalikan uang pinjaman yang mereka pinjam tadi dengan cara menarik barang jaminannya itu, gitu kan. Nah, dalam proses penarikan barang jaminan ini ya kadang agak sedikit kendala di lapangan. Kalau masyarakat sadar pada saat ditarik, oh iya Pak, ditarik karena saya memang belum bayar, itu sangat mudah kan. Tapi kadang masyarakat itu pasang badan, silakan tarik, nyawa Anda terancam. Nah, yang begitu-begitulah yang kadang mau bikin teman-teman agak itu juga, tapi bukan faktor utama. Kami berkomitmen bahwa memang ada tim kami, istilahnya BPO Mikro ya, yang khusus untuk menangani kredit macet itu gitu loh. Dan mereka sudah terlatih. Berkaitan dengan permasalahan-permasalahan seperti ancaman dan sebagainya, itu sudah sesuatu yang biasa. Jadi kembali lagi kalau berkaitan dengan permasalahan yang ada di kami itu, yang pertama tadi prestasi kredit yang agak susah untuk secara mudah untuk menarik barang. Yang kedua, KCA, kredit cepat aman gadai lah. Kan ada jangka waktunya Mas Gali. Iya. Pada saat orang tidak bayar pada saat jangka waktu tertentu, maka barang itu akan dilelang. Nah, pada saat proses lelang inilah kadang masyarakat itu protes. Barang saya kok dilelang, kok nggak kasih tahu dan sebagainya. Padahal di surat bukti kredit itu sudah ada pemberitahuan awal sebenarnya. Di situ terstep dulu tanggal jatuh tempo Anda, tanggal lelang Anda sekian kalau Anda tidak membayar gitu. Dan di belakangnya pun ada perjanjian juga, ada semacam klausel menyatakan yang menguatkan bahwa kami itu bisa menjual gitu. Tapi masyarakat itu tadi tidak terima kalau barangnya dilelang karena merasa tidak diberitahu. Apalagi kalau orang-orang yang mungkin ya ada nama mungkin posisi jabatan, nah dia agak tepat ya. Oke. Gitu kan. Gitu. Jadi itu tadi kembali lagi berkaitan dengan karena ini berkaitan dengan penyaluran uang. Yang paling pokok utama tadi adalah pada saat penarikan barang dalam masa implementasi, kemudian menghadapi komplain nasabah terhadap barang yang ditanyakan. Oke. Ini artinya berarti kan yang menjadi hal yang mesti kita perhitungkan juga adalah masalah edukasi untuk masyarakat biar membaca perjanjian awal, kemudian hal-hal biasa masyarakat kan tidak membaca secara lengkap nih Pak. Mereka iya aja asal cair gitu ya, iya aja yang penting asal cair, yang penting cair. Setelah itu pas ketemu dengan masalah hal yang seperti ini baru akhirnya komplain. Biasanya apakah ada pemberitahuan khusus terlebih dahulu untuk misalnya ada batas tertentu yang ini Pak udah jatuh tempo, ini udah Bu udah ini jatuh tempo dan harus diselesaikan atau mau diperpanjang dulu atau bagaimana? Kemudian apa ada batasan agunan? Apakah barang-barang khusus yang boleh diagunkan minimal nominalnya berapa, taksiran harganya itu berapa sih kalau di Pegadaian sendiri? Biar katanya saya tadi sempat ngobrol off air nggak Pak Iman? Standar itu berubah dari beberapa waktu ya. Di beberapa waktu ada kain yang di beberapa di daerah tertentu tidak bisa diterapkan. Dan ini gimana kalau di Pontianak? Jadi kalau untuk pemberitahuan lelang itu biasanya standar kita memberikan surat teguran, kemudian itu juga kita melalui WA atau melalui SMS. Jadi pastikan itu pada saat melakukan registrasi atau masukkan barang jaminan itu nomor HP-nya itu benar. Nah, nanti kalau nomor HP-nya salah, itu kadang kita dikomplain tuh, ini nggak ada nih masuk nih SMS, nggak ada pemberitahuan. Padahal dia yang ngasih alamatnya atau nomor HP-nya salah kan. Nah, itu pastikan itu benar. Nanti kita akan menyurati. Tapi kalau itu sebenarnya bukan merupakan kewajiban kami. Kewajiban kami sudah terstate di situ. Tanggal lelang sudah ada, kemudian tanggal jatuh tempo sudah ada. Itu harus dibaca oleh nasabah, tapi itu lebih kepada menjaga hubungan baik dengan si nasabah. Nah, itulah bentuk salah satu bentuk service excellent kami untuk si nasabah. Kami juga tidak mau barang itu kelelang gitu kan. Kami mau nasabah ini tetap menjadi nasabah kami. Kalau barang itu kelelang kan otomatis hilang nih nasabah kami. Maka potensinya artinya potensi keuntungan kami juga akan berkurang kan. Makanya kami berusaha untuk menghubungi kembali si nasabah. Nah, mengenai tadi barang jaminan apa saja yang bisa dijaminkan di Pegadaian, memang benar itu kalau dulu itu di Pegadaian di Kalbar itu bisa terima kain sambas. Kain tenun sambas itu kan nilainya tinggi kan, bisa 1 jutaan ke atas kan. Nah,
di sini sudah nggak bisa. Tapi kalau di daerah Jawa itu ada satu daerah itu masih bisa terima kain. Kenapa kebijakan itu bisa berubah, Pak? Tergantung daerah masing-masing. Karena kalau misalnya saya tambah dikit, Iya. kalau misalnya di NTT itu mas, Nah, itu ada malah gading digadekan. tuh. Gading. Iya. Sementara di NTT itu bukan produk gading, nggak ada gajah di situ, nggak ada gajah lah. Iya. Pokoknya daerah Flores lah, NTT lah. Di situ ada gading, kemudian di NTT di Pulau Sumba itu ada masyarakatnya itu yang setiap harinya itu pakai golok, pakai parang. Jadi pakai parang tuh setiap hari keluar. Dan itu juga menjadi barang jaminan. Dan itu bisa sih. Jaminan. Dan itu tidak bisa diterapkan di daerah lain. Jadi tergantung di lokalnya sendiri bagaimana minat masyarakat itu seperti apa. Itulah mungkin tambahan saya. Iya. Oke. Jadi di setiap daerah itu juga beradaptasi dengan hal-hal yang mungkin punya nilai khusus di daerah tersebut ya. Oke. Terima kasih Pak yang sudah dijelaskan tadi, dan kita masih ada satu lagi nanti akan kita bahas tentunya, paling soal pesan-pesan dan juga hal-hal baik yang akan disampaikan kepada kegiatan-kegiatan dalam waktu dekat dan berhubungan dengan masyarakat yang akan dilakukan oleh Pegadaian. Jangan kemana-mana, tetap di Gali Talk Show, Anyus TV Pontianak. Kita sampai di bagian akhir Gali Talk Show dan masih di Pegadaian Pontianak bersama Pak Mahfuz dan juga Pak Iman. Dan sekarang saya satu pertanyaan terakhir Pak, bukan pertanyaan terakhir sih sebenarnya ya. Tapi lebih ada sesuatu hal yang ingin saya tanyakan dan mesti Bapak sampaikan ke masyarakat. Pak, di tengah era globalisasi yang luar biasa gila, persaingan bisnisnya juga gila-gilaan, dengan banyak perusahaan-perusahaan bahkan juga hal-hal yang berhubungan dengan dunia keuangan yang memberikan sesuatu yang mudah kepada masyarakat, tapi juga membahayakan. Kenapa masyarakat harus memilih Pegadaian? Jadi gini Mas Gali, Pegadaian ini adalah BUMN, bagian dari BUMN, di mana 100% sahamnya adalah dimiliki oleh Kementerian BUMN. Karena perusahaan BUMN dan pemerintah, jadi tidak ada istilah keraguan lah di masyarakat bahwa kami akan menipu gitu kan, kayak perusahaan BUMN. Itu pertama. Kemudian yang kedua, dari proses operasionalnya, kami ini juga diawasi oleh yang namanya OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yang memastikan bahwa perusahaan kami itu legal gitu, legal dari segi perusahaan dan legal dari segi produk. Setiap produk yang akan kami launching ya, akan kami tawarkan masyarakat, pasti harus seleksi OJK dulu nih, gitu kan? Itu yang kedua. Kemudian dari segi produk syariah, kami itu diawasi oleh Majelis Ulama Indonesia, dan di situ ada Dewan Syariah Nasional. Jadi kalau berkaitan dengan konteks syariah, jangan digadangkan lagi bahwa Pegadaian itu benar-benar syariah atau enggak gitu kan? Karena sudah diawasi oleh Majelis Ulama Indonesia, kemudian oleh Dewan Syariah Nasional. Jadi itu masalah yang pertama, kenapa memilih Pegadaian. Kalau dari segi legalnya tadi, kami adalah perusahaan BUMN yang 100% sahamnya adalah milik pemerintah, kemudian kami diawasi OJK, kemudian dari segi syariahnya juga kami diawasi oleh MUI dan sebagainya. Kemudian dari segi produk, kami itu sangat mudah dan cepat gitu. Contoh misalnya, orang pengen Pegadaian ini dengan punya barang saja langsung Pegadaian, rata-rata 15 menit sudah bisa pulang bawa uang gitu. Kemudian pilihan produknya juga banyak gitu. Coba bisa prestasi, bisa prestasi emas, bisa pengen modal usaha. Kalau mau beli mobil juga ada di situ. Kalau pengen haji juga ada di situ. Kalau pengen apalagi sekarang itu ada produk arum sapa, arum wisata juga ada di situ. Jadi dengan sekali Pegadaian semua kebutuhan sudah bisa. Semua kebutuhan terpenuhi. Ibaratnya supermarket itu Pegadaian adalah toko serba ada. Apapun yang masyarakat inginkan ada di situ gitu. Jadi sembari ke Pegadaian, sembari butuh modal, sembari berinvestasi, sembari pengen membelikan istrinya kalung emas, sembari bayar pulsa, sembari bayar apa namanya, macam-macam lah gitu Mas. Nongkrong juga, kalau nongkrong juga bisa. Juga ada di TKP kami gitu. Jadi itu kenapa harus ke Pegadaian, karena beberapa hal yang tadi yang saya sampaikan. Ya, gitu. Oke, Pak Iman ada penambahan? Jadi tips saya buat
agar masyarakat tidak terjebak oleh investasi bodong, ya kan? Selain tadi yang sudah dikemukakan oleh Pak Muklis, kalau kita adalah salah satu lembaga keuangan milik pemerintah yang 100% sahamnya adalah milik kita, milik bangsa Indonesia. Jadi kalau kita investasi ke Pegadaian berarti kita juga ikut menyumbang terhadap aset-aset kekayaan bangsa Indonesia juga. Nah, kemudian investasi yang bodong ini kalau nilainya, keuntungannya itu lebih dari 10% dan itu stabil setiap tahun, sudah dipastikan itu tidak benar. Iya kan? Dan masih banyak yang tertipu ya. Iya kan? Ya mana ada namanya bisnis kan pasti turun naik kan? Pasti ada kadang untungnya 5%, kadang 7%, kadang tidak ada untung. Nah, kalau investasinya terus-terusan 10%, bahkan ada yang sampai 50% dari nilai yang uang kita investasikan, sudah dipastikan itu tidak aman. Kalau mau investasi, investasilah emas karena nilai emas itu sudah pasti kenaikannya 20-30%. Kalau ada keuntungan yang di atas 10% selain emas, silakan dicek ke OJK apakah itu benar atau tidak. Oke. Sekarang masyarakat lebih mudah untuk mengecek ya, karena bisa langsung ke OJK untuk mengecek apakah ini legal atau tidak, bodong atau tidak ya. Oke Pak, terima kasih banyak untuk informasi yang sudah disampaikan Pak Mulis, Pak Iman, terima kasih banyak. Mudah-mudahan cepat sembuh Pak kakinya. Siap berolahraga lagi Pak ya. Oke, perbincangan kita tutup hari ini dan berakhir sudah. Mudah-mudahan masyarakat teredukasi dengan baik, informasi yang kita sampaikan juga tersampaikan dengan baik tentunya. Kalau misalnya ada masalah atau hal-hal yang mungkin ingin tanyakan, bisa langsung hubungi ke website dari Pegadaian karena sekarang semuanya sudah serba digital. Ingin bertanya silahkan di-download aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh Pegadaian. Bisa melalui media sosial juga. Melalui media sosial juga bisa Pak. Di mana aja Pak? Instagram kita Pegadaian Kalbar. Pegadaian Kalbar? Iya, Pegadaian area Pontianak. Kemudian juga kita ada Facebook juga. Kemudian kita juga ada website Pegadaian www.pegadaian.co.id. Oke, itu bisa misalnya buat masyarakat yang enggan datang ke kantor, bisa langsung menggunakan smartphone Anda, dicek langsung sana, follow Instagramnya dan lain-lain, Facebook, Twitter dan lain-lainnya. Dan terima kasih sekali lagi pembicaraan kita untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Gali Wahyudi pamit, sampai jumpa lagi di program selanjutnya ya, Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Kadin. Terima kasih Mas Gali.